Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Sulaiman. Dalam kesempatan ini saya akan membahas materi tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Begitu luar biasa sekali perjuangan Nabi dan para sahabat dalam memperjuangkan Islam di Makkah. Karena Islam lahirnya di Makkah, ya tentunya perjuangan itu diawali di kota tersebut ya. Walaupun banyak rintangan, bahkan taruhannya nyawa sekalipun, tetap dakwah itu dilanjutkan. Karena itu merupakan tugas yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyiarkan Islam. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kita mari sama-sama saksikan videonya. Bagaimana perjuangan Nabi dan para sahabatnya ini memperjuangkan Islam di Mekah. Yuk kita simak sama-sama videonya. Ini dia videonya. Pada topik kali ini kita akan tahu bagaimana bisa Nabi Muhammad SAW bisa diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan bagaimana sikap kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi, termasuk mengungkap misteri alasan lain di balik penolakan dakwah Nabi. Ingin tahu? Insya Allah semua akan kita bahas di sini. Peristiwa kenabian terjadi di saat baginda Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Tahun 610 Masehi. Saat itu kondisi dunia baik di wilayah Arab maupun belahan dunia lainnya bagai berada di bibir jurang neraka yang membuat manusia melangkah cepat menuju kebinasaan karena saat itu mencapai puncaknya. Praktek-praktek kejahilian, kemusyrikan, khurafat, tahayul, juga perbuatan biadab lainnya merajalela di mana-mana. Maka tibalah masa bi'tsa yang ditunggu-tunggu untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan. Muhammad kala itu merasa prihatin dan seakan ada sesuatu yang mendorong sehingga beliau menjadi senang menyendiri, melakukan uzlah, menyepi seorang diri, meninggalkan Mekah, beribadah menurut cara agama Ibrahim yang hanif, lurus. Beliau meninggalkan rumah, merambah celah-celah bukit, cekungan dan lembah-lembah gunung Jabal Nur, terletak sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram. Sekitar 5 meter dari puncak gunung terdapat sebuah lubang kecil, itulah Gua Hira. Disitulah Sayyidina Muhammad SAW sering menyendiri, bertahanus. Berkali-kali Rasulullah pergi ke gua tersebut berhari-hari dengan membawa bekal secukupnya. Kala itu beliau belum tahu kalau jadi utusan Allah. Namun di sepanjang jalan menuju gua, batu-batu dan pepohonan selalu menyapa beliau dengan berucap, "Assalamualaikum ya Rasulullah, salam sejahtera untuk wahai utusan Allah." Beliau pun kaget dengan suara-suara tersebut karena setiap kali ditoleh ke sekitarnya, sebelah kanan dan kiri, kemudian ke belakang, tidak ada siapapun selain bebatuan dan pepohonan. Dan sama seperti malam-malam sebelumnya bertahanus di gua itu, pada malam 17 Ramadan atau bertepatan tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi, tiba-tiba muncul malaikat Jibril menyerupai seseorang dan berkata kepada Muhammad, "Bergembiralah, hai Muhammad, aku adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat ini." Ucap malaikat Jibril. Riwayat lain ada yang menyebut peristiwa tersebut terjadi pada malam 13 Ramadan bulan Juli tahun 610 Masehi. Tetapi lepas dari perbedaan itu, malam hari itu malaikat menyampaikan wahyu pertama. "Iqra, bacalah." Lalu Muhammad menjawab, "Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca." Malaikat langsung mendekap tubuhnya hingga ngos-ngosan seperti orang mau mati. Malaikat kembali meminta membacanya, tetapi lagi-lagi
Nabi yang memang seorang ummi tidak bisa baca tulis itu tetap menjawab tidak bisa membaca dan didekapnya lagi. Kejadian itu berulang hingga 3 kali hingga akhirnya Sayyidina Muhammad SAW membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Bagi Nabi, peristiwa itu sangat menakutkan karena beliau didekap sampai ngos-ngosan hingga mau mati. Maka tak heran peristiwa kenabian itu membuat jiwa Nabi terguncang ketakutan. Beliau pun bergegas pulang menemui istrinya Khadijah dengan keadaan gemetaran. Setelah menceritakan peristiwa itu, Khadijah mengajak suaminya menemui Waraqah bin Naufal, saudara sepupunya. Waraqah merupakan ahlul kitab, pemeluk Nasrani yang sangat menguasai bahasa Ibrani, juga mengetahui perihal rasul-rasul zaman dahulu, Taurat dan Injil. Muhammad menceritakan semua yang dialaminya ketika berada di Gua Hira kepada Waraqah. Setelah mendengar penuturan beliau, Waraqah mengatakan ini adalah An-Namus, malaikat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Penjelasan Waraqah membuat jiwa Nabi yang awalnya terguncang mulai tenang. Namun setelah itu, Nabi kembali gelisah menyaksikan apakah dirinya benar-benar seorang nabi sebagaimana disampaikan Waraqah, karena wahyu berikutnya ternyata tidak turun lagi. Bahkan waktu penantiannya sangat lama. Inilah yang dinamakan dengan masa fatratul wahyi atau masa terputusnya wahyu. Tidak ada wahyu lagi yang turun. Ada riwayat yang menyebutkan masa fatratul wahyi berlangsung selama 30-40 hari. Tetapi ada yang menyebut Nabi menunggu turunnya wahyu berikutnya hingga 2 tahun lamanya, sebagaimana pendapat Kiai Haji Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Di masa inilah Nabi Muhammad SAW sempat bingung juga menyaksikan apa dirinya benar-benar sebagai seorang Nabi dan Rasul. Berulang kali datang ke Gua Hira pun tidak juga ada wahyu yang turun lagi. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh sangat keras dari langit di saat beliau tengah berjalan. Di atas terlihat sosok malaikat Jibril yang duduk di antara langit dan bumi. Kontan beliau yang masih trauma dengan kejadian di Gua Hira itu ketakutan. Beliau bergegas pulang meminta istrinya menyelimutinya. Selimutilah diriku, selimutilah aku. Lalu Allah baru menurunkan wahyu kedua, Quran surat Al-Mudassir ayat 1-7. Jadi turunnya wahyu ini bisa menjadi pelajaran bahwa baginda Nabi dalam menerima wahyu itu tidaklah mudah. Tidak begitu saja turun, tetapi penuh perjuangan. Harus naik turun Gua Hira dan itu jaraknya tidak dekat. Kalau wahyu itu diibaratkan sebagai sebuah pencapaian, maka perjuangan dan memantaskan diri menjadi mutlak dilakukan sebelum menerimanya. Maka setelah menerima wahyu kedua, Rasulullah SAW bangkit mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyeru kaum untuk beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganut agama tauhid. Dalam dakwah pertamanya, setidaknya ada 7 misi penting yang dijalankan Nabi Muhammad SAW, yakni tentu tugas ini menjadi perkara berat dan besar karena beliau harus berhadapan dengan kaum kafir yang menganut ajaran nenek moyang, menyembah berhala. Maka beliau memulai dakwanya secara sembunyi-sembunyi, sirriyah, menghindari gejolak di kalangan masyarakat. Beliau memulai dakwah kepada kerabat terdekatnya lebih dahulu. Siti Khadijah masuk Islam sehingga ia adalah orang pertama kali masuk Islam. Lalu Ali bin Abi Thalib yang masih berusia 10 tahun dan tinggal bersama Nabi juga ikut masuk Islam. Begitu juga dengan Zaid bin Haritha, budak yang dimerdekakan dan menjadi anak angkat Nabi. Disusul Ummu Aiman, pengasuh kecil Nabi, juga ikut masuk Islam. Rasulullah menyebarkan ke teman keakrabnya Abu Bakar dan bersedia masuk Islam. Masuknya Abu Bakar yang merupakan salah satu pembesar suku Quraisy kala itu tentu menjadi angin segar bagi dakwah Nabi. Apalagi Abu Bakar juga mengajak teman-teman bisnisnya yang rata-rata adalah pembesar Quraisy untuk ikut masuk Islam dan disambut baik.
Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Mereka lalu mendatangi Nabi dan menyatakan keislamannya. Langkah mereka diikuti tokoh-tokoh Quraisy lainnya seperti Abu Ubaidah bin Jarrah dan Al-Arqam bin Abil Arqam, Utsman bin Maz'un, dan juga lainnya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi terus dilakukan selama 3 tahun dengan menggunakan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam di Bukit Sofa yang terpencil sebagai markas dakwanya. Namun Nabi hanya mendapat pengikut 30 orang. Sungguh perjuangan berat bagi Nabi. Mereka inilah yang disebut golongan as-sabiqunal awwalun, orang pertama masuk Islam. Meski dakwah dilakukan sembunyi-sembunyi, tetapi banyak penduduk telah mengetahui dan mulai memperbincangkan agama baru yang beliau bawa. Namun mereka menganggap agama Islam sangat bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Nabi tetap bersikukuh menyebarkan dakwanya tanpa kenal lelah. Sasaran utamanya adalah kerabat dekatnya, apalagi setelah turun wahyu Quran Asy-Syu'ara ayat 214-216. Atas dasar wahyu itu, Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy, khususnya keluarganya dari Bani Hasyim di Bukit Sofa untuk diajak masuk Islam. Seruan dakwah Nabi itu rupanya menggema ke seluruh wilayah Mekah hingga turun wahyu Quran Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sejak itu Rasulullah SAW mulai terbuka melakukan dakwah secara terang-terangan jahriyah, termasuk mulai terang-terangan menyerang berbagai praktek khurafat dan kebohongan syirik kaum kafir Quraisy. Nabi juga menyebut wasilah berhala untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk kesesatan nyata. Dakwah terang-terangan ini membuat seorang tokoh Bani Ghifar yang tinggal di barat Laut Merah menyatakan diri masuk Islam. Dia adalah Abu Dzar al-Ghifari. Atas perintah Nabi, Abu Dzar lalu pulang berdakwah di kampungnya. Sejak itulah banyak orang masuk Islam. Melalui cara ini pula Bani Daus masuk Islam. Orang pertama Bani Daus yang masuk Islam adalah Tufail bin Amr ad-Dausi, seorang penyair terpandang di kabilahnya. Sehingga Islam mulai tersebar ke luar Mekah. Keberhasilan Rasulullah dalam berdakwah mendorong kaum kafir Quraisy kian melancarkan tindakan kekerasan terhadap beliau dan pengikutnya. Hingga suatu ketika Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terbuka di Bukit Sofa dengan mengundang semua suku di Mekah. Semua suku mengirim utusannya untuk mengetahui apa yang akan disampaikan Muhammad. Bahkan Abu Lahab, paman beliau pun hadir bersama istrinya, Ummu Jamil. Di hadapan mereka Rasulullah berseru, "Jika saya katakan kepada kamu bahwa di sebelah bukit ada pasukan berkuda yang akan menyerangmu, apakah kalian percaya?" Mereka serentak menjawab, "Kami semua percaya, sebab kamu seorang yang jujur dan kami tidak pernah menemui kamu berdusta." Rasulullah lalu berseru kembali, "Saya peringatkan kamu akan siksa di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyuruhku mengajak kamu menyembah kepadanya, yaitu Tuhanku dan Tuhanmu juga, yang menciptakan alam semesta termasuk yang kamu sembah. Maka tinggalkanlah Lata, Uzza, Mana, Hubal, dan berhala-berhala lain sesembahanmu." Mendengar seruan tersebut, Abu Lahab mencaci maki seraya berkata, "Hari ini kamu Muhammad celaka. Apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami semua?" Mendengar reaksi keras itu, Nabi hanya termenung sejenak. Lalu turun wahyu Quran Al-Lahab ayat 1-5 yang menerangkan bahwa yang celaka bukanlah beliau Muhammad, tetapi Abu Lahab sendiri. Sejak peristiwa di Bukit Sofa tersebut, Mekah memerah oleh api kemarahan.
Para pemimpin Quraisy pun bereaksi dengan mendatangi Abu Thalib, paman yang mengasuh Rasulullah SAW. Mereka meminta Abu Thalib mencegah kegiatan dakwah keponakannya, tapi tidak berhasil. Namun para pemimpin Quraisy mengancam memerangi Muhammad hingga membuat Abu Thalib takut dan memanggil keponakannya agar berhenti berdakwah. Namun Rasulullah SAW tetap tegar dan menolak permintaan pamannya dengan berkata, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarpun matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan menghentikan dakwah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hingga agama ini menang atau aku binasa karenanya." Setelah mengucapkan kalimat itu, Rasulullah SAW meninggalkan Abu Thalib seraya menangis. Abu Thalib memanggilnya kembali seraya berkata, "Wahai anak saudaraku, pergilah dan katakanlah apa yang kamu kehendaki. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak akan menyerahkanmu kepada mereka selamanya." Tidak berhasil menghentikan Nabi, kaum kafir Quraisy mengalihkan sasaran kemarahannya kepada para pengikut Nabi. Di antara pengikut Nabi yang menjadi sasaran amuk kaum kafir Quraisy adalah Bilal bin Rabah. Budak dari bangsa Habasa ini disiksa majikannya Umayyah bin Khalaf hingga akhirnya Abu Bakar datang dan memerdekakannya. Pengikut Nabi lain yang juga disiksa adalah Amr bin Yasir. Budak Bani Makhzum ini disiksa majikannya Abu Jahal, bahkan ibunya ditombak hingga tewas. Pengikut lainnya yang juga disiksa adalah budak Umar bin Khattab dari Romawi ini disiksa Abu Jahal hingga matanya buta. Tak hanya para pengikut dari kalangan budak, Utsman bin Affan pun dikurung dan dipukuli di kamar gelap oleh saudaranya. Begitu juga dengan Khabbab bin Al-Arud diseret dan dibakar. Abu Bakar juga mengalami siksaan yang sama, dipukul Utbah bin Rabi'ah hingga pingsan. Tekanan demi tekanan kaum kafir Quraisy ternyata tidak membuat Islam dijauhi. Sebaliknya, umat Islam semakin bertambah. Hal ini membuat para pembesar Quraisy kebingungan, apalagi musim haji segera tiba, di mana akan banyak masyarakat berdatangan ke Mekah. Tentu ini akan sangat berbahaya karena pengaruh Nabi Muhammad akan menyebar luas. Dakwah Nabi tentu akan menghancurkan praktek penyembahan berhala yang selama ini sudah dijadikan sebagai ladang bisnis kaum kafir Quraisy. Jadi pemimpin Quraisy termasuk Abu Jahal sendiri sebenarnya bukan tidak mengakui kebenaran wahyu Nabi, tetapi ada alasan lain menolaknya. Karena Abu Jahal dan lainnya sering kepergok secara diam-diam ingin mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran di rumah Nabi. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa masalah ekonomi juga ego bisa menjadi penghalang datangnya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, salah satu pembesar Quraisy, Walid bin Mughirah, menggelar pertemuan di rumahnya, merancang fitnah untuk merusak nama baik Nabi Muhammad sebagai seorang penyihir, biar orang-orang tidak terpengaruh dengan dakwah yang disebarkan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Walid bin Mughirah sebenarnya mengakui kebenaran ajaran Islam, namun dirinya tidak terima kalau yang diangkat menjadi nabi adalah Muhammad dari Bani Hashim, bukan dirinya dari Bani Makhzum. Padahal dirinya adalah pemimpin suku Quraisy saat itu, juga orang paling kaya, sehingga merasa paling layak menjadi nabi. Maka ayah dari Khalid bin Walid dari Bani Makhzum yang sejak awal bermusuhan dengan Bani Hashim itu terus memusuhi Nabi, termasuk dengan fitnah. Fitnah yang dilancarkan Walid bin Mughirah itu sungguh benar-benar jahat, hingga nama baik Nabi Muhammad SAW tercoreng. Masyarakat pun akhirnya menjauhi Rasulullah. Bukan hanya itu, Uqbah bin Abu Mu'id pun menyerang Nabi dengan melempari kotoran unta saat beliau sedang sujud di depan Ka'bah, hingga beliau tidak mampu bangkit akibat banyaknya kotoran di punggung beliau. Untungnya putri beliau, Fatimah, datang membersihkan kotoran di punggungnya. Tidak berhenti di situ, Abu Jahal pun terus menghina dan menyakiti Rasulullah di depan publik saat berada di Ka'bah. Perlakuan Abu Jahal tersebut ternyata didengar pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib.
Hamzah pun marah meski waktu itu belum masuk Islam, lalu mendatangi Abu Jahal dan memukulinya dengan busur panah hingga jatuh tersungkur penuh darah di depan anak buahnya. Abu Jahal tidak berani membalas Hamzah yang dikenal sebagai salah satu jawara pemuda Quraisy. Merasa tidak berhasil, kaum Quraisy menggunakan cara lain, mengutus Walid bin Mughirah dengan membawa seorang pemuda untuk ditukarkan dengan Muhammad SAW. Namun cara itu tetap tidak berhasil. Cara lain pun ditempuh dengan mengutus Utbah bin Rabi'ah, ahli retorika, untuk membujuk Rasulullah SAW dengan rayuan diberi harta dan takhta, bahkan dijadikan raja, asal mau menghentikan dakwanya. Mendapat tawaran itu, Nabi hanya menjawab dengan membaca surat Fussilat ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Bashiran wa nadhiran fa'a'rada aktharuhum fahum la yasma'un. Utbah yang ahli membuat syair pun terkesima mendengar bacaan beliau hingga ayat sajdah dan melihat Nabi bersujud menghadap Ka'bah. Utbah berdiri gemetaran ketakutan akan peringatan sebagaimana firman Allah yang dibacakan Rasulullah SAW tersebut. Ia lantas menemui kaumnya. Mereka melihat wajah Utbah berubah usai bertemu Nabi jika dibandingkan sebelumnya. Utbah mengaku apa yang dibaca Nabi bukan bacaan biasa, juga bukan syair, bukan ucapan tukang sihir dan tenung. Bahkan Utbah membela Nabi dan meminta kaumnya agar tidak mengganggunya. Tentu sikap Utbah semakin membuat orang kafir Quraisy kian kebingungan menghadapi dakwah Nabi. Kaum Quraisy pun semakin marah dan semakin gencar melakukan penyiksaan, dan puncaknya terjadi pada tahun kelima kenabian tahun 615 Masehi. Rasulullah SAW memerintahkan pengikutnya hijrah ke Habasa, Ethiopia, mencari perlindungan karena Nabi sendiri tidak mampu melindungi mereka. Rombongan pertama dipimpin Utsman bin Maz'un berjumlah 15 orang, terdiri dari 11 laki-laki dan 4 orang wanita. Lalu disusul rombongan kedua dipimpin Ja'far bin Abi Thalib berjumlah hampir 101 orang, terdiri dari 83 laki-laki dan 18 orang perempuan. Termasuk di dalamnya adalah Utsman bin Affan dan putri Rasulullah SAW Ruqayyah binti Muhammad, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf. Sementara Rasulullah tetap tinggal di Mekah untuk menyebarkan ajaran Islam. Dan inilah hebatnya Rasulullah di saat dalam kondisi bahaya yang dipikirkan adalah menyelamatkan pengikutnya lebih dahulu tanpa mempedulikan keselamatan dirinya sendiri. Kedatangan kaum muslimin diterima Raja Najasyi dengan baik. Perlakuan Raja Najasyi kepada umat Islam tersebut membuat kaum kafir Quraisy sakit hati. Mereka mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah menghadap Raja Najasyi. Kedua utusan itu meminta Raja Najasyi mengembalikan mereka dengan berbagai macam tuduhan dan fitnah, namun ditolak sebelum mendengar keterangan dari kaum muslimin sendiri. Kaum muslimin itu menetap di negeri Habasa dalam keadaan aman dan sentosa. Tentu fakta ini semakin membuat kaum kafir Quraisy marah. Bukan hanya Abu Jahal tetapi juga Umar bin Khattab pun marah dan semakin melakukan penekanan terhadap dakwah Nabi. Di tengah-tengah puncak tekanan orang-orang kafir Quraisy pada tahun ke-6 kenabian, tiba-tiba paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib yang merupakan salah satu jawara Quraisy masuk Islam. 3-4 hari berikutnya, Umar bin Khattab juga ikut masuk Islam. Masuknya Islam Umar bin Khattab justru terjadi saat dia hendak membunuh Rasulullah karena marah atas dakwah Nabi. Umar yang merasa kesepian terpisah dengan saudaranya yang masuk Islam dan hijrah ke Habasa
hendak mencari nabi yang dianggap sebagai penyebab terpecah belahnya kaum kafir Quraisy. Waktu itu Nabi Abu Bakar, Hamzah dan kaum muslimin lain yang tidak hijrah ke Habasya tengah berkumpul di rumah Arqam di dekat Bukit Sofa. Mengetahui keberadaan Nabi di sana, Umar bergegas menuju rumah itu untuk membunuh beliau. Di tengah jalan Umar bertemu Nu'aim bin Abdullah. Setelah mengetahui maksudnya, Nu'aim berkata, "Umar, engkau menipu diri sendiri. Kau kira keluarga Abdul Manaf akan membiarkan kau merajalela begini sesudah engkau membunuh Muhammad? Apa tidak lebih baik kau pulang saja ke rumah dan memperbaiki keluargamu sendiri?" Setelah tahu dari Nu'aim bahwa adiknya Fatimah dan suaminya Sa'id ibnu Zaid sudah masuk Islam, Umar segera pulang menemui mereka. Di depan pintu Umar mendengar suara orang membaca Al-Quran. Tahu kedatangan Umar, Khabbab bin Arud yang sedang mengajarkan surat Toha kepada Fatimah dan Sa'id cepat-cepat bersembunyi. Setelah masuk rumah, Umar langsung membentak, "Apa yang kalian baca? Tadi aku mendengarnya." Karena tidak ada yang mengaku, Umar emosional lalu memukul Sa'id. Fatimah yang berusaha melindungi suaminya juga kena pukulan Umar sehingga mengeluarkan darah. Umar merasa iba melihatnya lalu meminta lembaran yang dibaca. Fatimah tidak mau memberikannya sebelum Umar suci. Setelah diserahkan dan dibaca lembaran berisi surat Toha, Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. hati Umar tersentuh. Cahaya hidayah masuk ke dalam kalbunya. Indah dan mulia sekali kalam ini. Antarkan aku menemui Muhammad, pinta Umar kepada mereka. Mereka pun mengantar Umar menemui Rasulullah SAW. Tahu kedatangan Umar, para sahabat yang mendampingi Nabi gelisah, namun Sayyidina Muhammad SAW menenangkan mereka dan mempersilahkan Umar menghadap. Di hadapan Rasulullah SAW, Umar berikrar masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Masuknya Islam Umar membuat barisan umat Islam semakin kuat. Bahkan umat Islam berani tawaf dan sholat di luar secara terang-terangan. Bahkan Umar berani menantang pimpinan Quraisy, Abu Jahal yang merupakan pamannya sendiri kalau dirinya telah masuk Islam. Sejak itulah Rasulullah berani keluar dari Darul Arqam di Bukit Sofa bersama kaum muslimin dengan membentuk dua barisan. Satu barisan dipimpin Umar dan satu barisan lagi dipimpin Hamzah. Tatkala orang-orang Quraisy melihat Umar dan Hamzah memimpin barisan kaum muslimin, mereka terlihat sangat sedih dan terpukul, kesedihan yang belum pernah dialami kaum kafir Quraisy. Saat itulah Rasulullah memberikan gelar Al-Faruq, pembeda antara hak dan batil kepada Umar bin Khattab. Bagaimana nasib dakwah Nabi selanjutnya? Dan mengapa umat Islam malah diboikot kaum kafir Quraisy hingga kelaparan selama 3 tahun? Dan mengapa Nabi akhirnya memutuskan hijrah ke Taif setelah sudah tidak kuat lagi menghadapi tekanan kaum kafir Quraisy? Namun di Taif, Nabi justru diusir dan dilempari batu. Mengapa? Ikuti kisahnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.